Sehingga di sana saya menemukan banyak hal gitu. Bahkan dari diskusi, bincang-bincang, kita ada pertemuan di mana menyampaikan banyak hal dari pengalaman-pengalaman. Jadi berbagi pengalaman dengan mereka, kemudian membicarakan wacana-wacana berkesenian dan lain sebagainya. Terus masalah-masalah dalam berkesenian, apalagi di masa pandemik ini, kita susah dalam bertemu, jadi sulit bertemu dengan teman-teman, jauh dari mereka. Tapi ternyata masih ada hubungan ya lewat WA, ada grup-grup lain yang saling sharing karya, saling sharing rasa mereka ketika muncul ide-ide baru dalam berkarya. Jadi saya kira bertemu manusia lain itu sangat-sangat penting. Dan saya memang tidak berada di satu ruang yang tertutup, tetapi membuka ruang itu selebar-lebarnya untuk bisa berbagi dan mendapatkan informasi yang saya butuhkan, yang sangat penting untuk mengembangkan diri. Jadi pengembangan diri itu perlu. Artinya di sini setiap orang itu belajar. Kalau kalian di berkuliah ya atau di dunia kampus, kalian juga berada di berbagai ruang. Artinya bukan hanya di ruang kelas saja belajar gitu ya, tetapi kalian membutuhkan pertemuan, yaitu di ruang seni misalnya ya, ada di situ HMJ, ada senat, ada sanggar minat dan lain sebagainya. Di sana kalian bertemu untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, mungkin dari sana ide-ide akan muncul dan lain sebagainya. Itu sangat dibutuhkan. Jadi orang tidak mungkin berkembang dengan baik ketika dia hanya berdiam diri saja. Loh, kalau saya nggak bisa keluar, banyak cara yang kita tetap bisa bersentuhan dengan siapapun juga, seperti itu. Dan sahabat-sahabat saya tidak dari berbagai lapisan, dari berbagai latar belakang keilmuan, dari berbagai latar belakang pendidikan juga ya, kemudian profesi, apa saja, karena ini akan menjadi gagasan-gagasan yang bisa kita gali gitu. Kira-kira apa yang sedang dibutuhkan dalam kehidupan ini, kemudian apa yang menjadi ide-ide untuk menggambarkan sesuatu situasi kondisi bermasyarakat ya, sehingga ketika di era pandemi, bagaimana seniman-seniman itu ingin menggambarkan sesuatu atau melukiskannya sehingga ini menjadi suatu hiburan, sesuatu yang memaknai kondisi zaman, memaknai kondisi sekarang ini, yang ini akan menjadi pembelajaran, jadi perenungan seperti itu. Jadi saya pikir karya seni itu cukup berperan di dalam kondisi pandemi ini, seperti itu. Jadi apa yang juga sudah diselenggarakan ini sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan itu timbulnya bukan dari bukan begitu saja, tetapi karena di sana ada yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat dan itu sangat bermanfaat buat mereka. Sementara seperti itu mungkin ya. Oke, luar biasa. Jadi bagaimana berjumpa dengan beberapa profesi dan juga beberapa pelaku-pelaku yang terlibat di dalam produk budaya ini, yaitu seni, dan juga memberikan atau membentuk sebuah kultur, kurang lebih seperti itu ya, Bu ya. Nah, dari Ya, membentuk sebuah kultur itu berpengaruh juga terhadap apa yang sedang dituangkan atau bukan hanya digambar, tetapi lebih ke substansial lagi. Hal-hal yang bersifat dalam, bukan hanya berenang, tetapi juga menyelam, istilahnya seperti itu. Nah, em, unik sekali, Bu, bagaimana makhluk sosial ini membentuk sebuah kultur dari latar belakang, dari bergayanya band. Nah, ini tentu mempunyai konektivitas antara apa yang menjadi bagian dari bincang-bincang kita besok, tentang bagaimana bersama Pak Hengus, Pak Selamat Hendro Kusumo, yang berjudul Nandur Serawong Nata Kultura, kurang lebih Nata Kultura, menanam perjumpaan untuk merawat budi dan akal. Jadi ada suatu hal yang berkaitan dan keberlanjutan ke depan. Nah, kembali ke karyanya Bu Feni, mungkin saya sedikit lebih ke latar belakang yang lebih dalam lagi, Bu. Sebenarnya, apakah ini kultur sudah atau faktor eksternal sudah? Sekarang faktor internal. Apakah dari
perjalanan Bu Feni yang dilalui secara kontemplatif tadi, itu belum ada yang dipublikasikan secara verbal misalnya kepada publik, tetapi dipublikasikan saja melalui karya dan orang bebas menangkap itu secara subjektif. Pertanyaan saya begini, apakah itu berpengaruh, Bu? Bagaimana perjalanan subjektif? Kita kan nggak tahu gitu. Mohon maaf kalau saya kurang paham ya pertanyaannya masalah publikasi. Publikasi karya seperti apa? Karena eh, saya merasa ketika kita berpameran ya, ada yang internasional, ada yang nasional, ada yang regional, bukan hanya mengirim karya, bahkan ada di suatu tempat untuk apa namanya menikmati langsung. Kalau bicara publikasi, ya pameran itu adalah satu proses publikasi ya. Orang akan melihat, mengenal karya kita. Jadi semakin banyak kita berpameran, itu orang akan mengenal kita. Contohnya, ya untuk lokal Malang atau Malang Raya, Jawa Timur, karena teman-teman kita ada di mana-mana dan kita berjumpa di suatu ruang offline ya dalam berpameran, bukan hanya mengenal tapi masuk ke dalam langsung siapa kita dan siapa mereka dan karya ikut berbicara. Saya kira di situ ada suatu proses ya, proses orang mengenal siapa kita. Kemudian kalau tulisan, nah ini di ruang virtual Artstep itu ada di sana performance art saya. Justru performance art ini sudah dipublish lewat YouTube misalnya ya. Dari setiap performance yang saya dan tim saya lakukan itu karena performance itu adalah apa namanya ya, tubuh sebagai medium. Nah, di sini lebih dalam, kalau ditanya yang lebih dalam, saya berbicara bahwa ketika saya memaknai tubuh itu sebagai medium, berarti saya langsung ada suatu aksi langsung, bahkan rasa ada di dalamnya, orang langsung menikmati. Jadi kalau saya bisa membuat orang tertawa, menangis, ya itu secara spontan karena di sana ada aksi laku secara langsung seperti itu. Dan salah satu karya Ketuk Roso sudah menjadi tesis ya, tesis jadi itu sudah dikaji secara dan ditulis secara ilmiah. Bagaimana performance art yang sebenarnya masih belum terlalu dipahami atau terlalu banyak di Indonesia ini belum ya. Masih ada, bahkan sekolahnya itu di Amerika ada tentang performance. Bahkan orang tidak belum mampu membedakan antara performance dengan performing ya, seni pertunjukan. Karena performance itu melibatkan semua bentuk seni, ada seni rupanya, geraknya, ada musik, ada semuanya ikut di dalamnya. Itu ada sebuah kolaborasi. Nah, di sini yang memaknai itu adalah tubuh, raga, tetapi bisa dirasakan sampai kepada audiens, bahkan audiens ikut terlibat di dalamnya itu karena ada aksi, maka ada reaksi. Jadi audiens atau penonton menjadi bagian. Nah, berbeda dengan seni dua dimensional, apa namanya, karya itu yang berbicara, tetapi kalau performance saya sebagai pengkarya itu adalah bagiannya, saya yang menjadi yang utama di sana ya, saya yang langsung bisa berbicara karena terwakilkan oleh tubuh, oleh fisik itu sendiri. Dan kalau mau dikata belum publish, itu sudah publish karena menjadi karya tesis salah satu sahabat saya yang menuliskan tentang walaupun beliau itu pelaku di dalamnya, bagian dari performance art itu, tetapi ternyata itu bisa diangkat pada sebuah tesis. Jadi bukan hanya mengangkat karya-karya dua dimensi, tetapi performance pun demikian, seperti performance melati misalnya dengan butter dance-nya, ya kan? Itu sudah banyak yang menulis tentang itu. Jadi sebenarnya ini adalah starting point untuk penyelenggara ketika mempromosikan seorang seniman, bisa jadi kelanjutannya adalah penulisan tentang seniman itu sendiri. Karena dengan demikian karya itu menjadi apa ya, suatu menjadi catatan sejarah dari orang itu sendiri maupun zamannya. Jadi kalau misalnya
manusia yang bereksistensi itu sebaiknya ada suatu jejak, rekam jejak dari perjalanannya. Bisa berupa karya, bisa berupa tulisan, kemudian mungkin hak cipta dari apa yang dia kreasikan, dia ciptakan, itu akhirnya menjadi penanda dirinya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara lebih dalam lagi, ya saya kira itulah suatu proses. Kalau memang pendokumentasian, saya kira sangat banyak ya. Kalau saya menulis CV saya dari 2009, sebenarnya saya berkarya jauh sebelumnya, itu bahkan dari 2000 sekitar 1980-an ya, karya-karya saya sudah ada. Dan semasa saya kuliah seperti Anda, juga masa itu adalah di IKIP ya, IKIP pendidikan seni rupa, itu ada bukan hanya berkarya untuk studi saja, tapi saya sangat intens dalam berpameran di luar kampus. Makanya saya memotivasi mahasiswa bahwa jangan berkarya hanya untuk studi, tapi ayo bergabunglah dengan Dewan Kesenian, dengan komunitas-komunitas di luar itu, agar apa? Supaya Anda dikenal, supaya Anda dihargai lewat karyamu, seperti itu. Banyak pesaing-pesaing yang merasa bahwa ketika seseorang itu eksis, itu menjadi sesuatu, menjadi gangguan ya, harusnya disupport, bukannya menjadi sebuah pesaing. Karena setiap manusia dalam bereksistensi itu berbeda-beda, dan di sana ada nilai penghargaan dari sebuah upaya, dari kerja kerasnya, dari apa yang dia hasilkan. Dan di sini seharusnya bisa saling menunjang untuk sebuah capaian, seperti itu. Nah, di sini baru kita katakan open minded, yang menghadapi zamannya, ya kan, untuk menjadi sesuatu penanda, seperti itu. Karena memang setiap manusia punya sejarah, bangsa ini punya sejarah, ya kan. Ya, siapa yang mencipta sejarah itu kembali kepada pelaku. Apa pertanggungjawabanmu kepada masyarakat, kepada dunia, kepada Indonesia, kepada lembagamu, adalah melalui karya. Ya, kalau kita di dunia akademisi ya jelas karya tulis misalnya ya, tapi tidak salah, karya seni juga ikut punya peran yang sangat besar untuk membesarkan seseorang. Saya kira seperti itu. Adalah saya sempat masa studi itu ada Monumen Mandala di Makassar. Itu adalah salah satu saya menjadi tim. Monumen itu berdiri sampai sekarang, dan sejarah monumen itu berdiri sesuai sejarah dari tahun 66 pembebasan Irian Barat. Itu adalah langkah awal yang menyemangati saya dalam terus berkarya dan bereksistensi produktif ya. Karena apa? Walaupun nama tidak ada di sana, tapi saya tahu saya adalah bagian dari sebuah proses. Dan proses itu kasat mata. Proses itu yang menyemangati kita untuk maju. Kalau itu proyek, maka mungkin nama kita tidak ada di sana karena ditangani oleh banyak orang, ya kan? Tapi ada sesuatu yang kebanggaan dan motivasi diri sendiri. Saya bisa, maka saya melakukannya. Saya melakukan, berarti ada hasil di sana. Jadi saya sudah memiliki sesuatu yang menjadi dasar kekuatan yang mengakar dalam diri saya untuk tidak berhenti berkarya selama tangan saya masih bisa, otak saya masih bisa berpikir. Jangan bermalas-malasan, harus punya motivasi dan semangat. Orang malas itu tidak akan sukses dan berhasil. Maka jangan tunggu, jadi manfaatkan waktu semaksimalnya untuk berkarya ya, kalau kita bicara karya. Saya kira gitu. Baik, begitu luas paparannya dan bagaimana jika diurutkan dari awal mungkin secara yang universal, lebih detail kepada lingkungan ibu yang berpengaruh terhadap Bu Feni, berpengaruh kepada karya Bu Feni sendiri, dan juga yang tadi itu adalah bagaimana peninggalan artefak atau dan lain sebagainya yang berkaitan sama hasil yang Bu Feni lakukan saat ini. Nah, ini mungkin dua pertanyaan terakhir. Pertanyaannya begini, sebenarnya bagaimana sih untuk menjaga ini semua dan menjaga apa yang sudah Ibu Feni capai? Bu Feni mau ngapain ke depan itu gitu loh. Sedikit gini loh ya, jangan dua pertanyaan
saya ini masih berapi-api dan menggebu-gebu ingin menyuarakan tentang berkesenian mungkin ya. Dan ini adalah starting point juga buat mahasiswa menyemangati mahasiswa saya, khususnya yang manajemen pameran ini, saya memberi apresiasi yang luar biasa karena mampu memaintenance sebuah proses yang panjang sehingga terselenggara. Yang saya bangga, saya tidak bangga kalau misalnya mungkin biasa ya orang-orang di luar mengajak saya pameran dan lain-lain. Tapi penyelenggaraan ini membuktikan sebuah kemampuan. Artinya ketika ini ditingkatkan, ini bisa menjadi bekal ketika selesai Anda akan mengangkat daerah masing-masing, mempromosikan daerah masing-masing dengan menyelenggarakan berbagai pameran. Anda adalah pelaku gitu loh. Kalau saya peserta, saya tidak bangga ketika saya menjadi peserta. Tetapi menjadi pelaku penyelenggara ya, yang saya tanda kutip penyelenggara, itu artinya sudah punya pengalaman yang kira-kira akan lebih baik. Karena kita belajar dari persoalan sebelumnya, kurangnya apa, lalu kita akan memperbaikinya dan akan melahirkan sesuatu yang lebih dahsyat ya, seperti itu. Ini untuk penyelenggara. Kalau untuk saya sendiri, saya berterima kasih dengan teman-teman yang sangat mensupport, yang saling mensupport ya dalam perkembangan pengembangan diri. Maksud saya pengembangan diri ketika kita sama-sama berkarya, kita sama-sama saling sharing ya pengetahuan dan pengalaman. Saya kira ini sangat bagus. Dan kepada sahabat saya Bapak Slamet Henkus yang sebagai pengantar kuratorial, beliau adalah seorang budayawan, beliau adalah seorang, ya saya bisa kata filsuf ya, karena bahasa beliau adalah bahasa yang didasari filosofi yang mana memaknai hidup itu dengan sesuatu yang begitu dalamnya, melihat sesuatu itu dari berbagai kacamata, tetapi membawa pada sebuah kultur yang sekiranya ini sudah masuk ke dalam sebuah ruang perlihatan yang dalam, sehingga patutlah kalau beliau sebagai panutan, beliau itu sebagai yang menginspirasi teman-teman kita seperti itu, dan saya pribadi membutuhkan suatu jalinan komunikasi agar wawasan saya bertambah, pengetahuan saya bertambah. Buat saya tidak ada orang lebih daripada orang lain. Long life education, kita terus belajar. Saya belajar dari siapapun dan saya belajar dari beliau. Artinya di sini ketika terjadi suatu kita berdiskusi, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan, dan saya belajar bukan hanya di sekolah saja, tetapi saya belajar dari teman-teman saya, dan saya selalu menghargai siapapun mereka karena apa yang dia bisa saya tidak bisa, ataupun sebaliknya, dan ketidakbisaan saya itu saya dapatkan dari mereka itu menjadi sesuatu penghargaan yang luar biasa. Jadi di sini saya tekankan adalah coba menghargai siapapun, hubungan kita dengan orang-orang di sekitar, oleh lingkungan, oleh masyarakat itu ada suatu komunikasi yang harus dijalin seindah-indahnya. Makanya kata harmoni ini merupakan suatu keselarasan hubungan antara manusia satu dengan manusia lain. Kalau saya berkomunikasi dengan diri saya pun harus berkomunikasi dengan orang di luar diri saya ya. Jadi ada suatu tatanan ragawi, itu merupakan produk transformasi atau pendayagunaan ide-ide potensial yang pedomannya tentu dari berbagai keilmuan ya. Jadi di situ ada pengetahuan, ada imajinasi dan kepekaan yang sudah saya bincangkan dengan Bapak Slamet Henkus, karena beliau selalu membawa kita dekat kepada sosial, jadi nilai sosial masyarakat di sekeliling kita. Jangan lupa, kita tidak bisa hidup sendiri, kita hidup bermasyarakat, dan masyarakat seniman ini sangat kompleks. Artinya di sini ada suatu kepekaan yang harus kita hargai, dan ada etika berkesenian yang harus kita hargai, dan kita akan diterima di berbagai tempat, lapisan, kalau misalnya kita bisa ada penghargaan semacam itu. Jadi
um, ini yang harus dipahami, ada perjalanan-perjalanan yang memang ada pembelajaran yang sangat-sangat berharga sampai saat ini, dan jangan pernah berhenti. Karena kalau Anda berhenti berarti stagnan. Kalau kita sebagai pelaku seni dan sebagai akademisi ya, saya tidak pernah berhenti belajar, saya tidak berhenti membaca, saya menghargai dunia itu sebagaimana mestinya. Dan ketika saya berada di ruang berkesenian, di situ ada yang berbeda, yang bisa memberi suatu hiburan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang memuaskan. Kalau orang haus, maka di sanalah dahaganya akan akan terpuaskan seperti itu. Dan itu adalah that is my soul. Jadi itu jiwa saya, jiwa yang harus terpuaskan. Kalau dikatakan harmony, maka di sana ada yang berbicara tentang soul maupun ragawi. Tapi intinya yang dipuaskan adalah soul-nya. Maka saya tidak akan berhenti berkarya selama saya masih punya kesempatan yang diberikan Allah ke depan, dan itu akan menandai diri saya sendiri seperti itu. Baik, Ibu. Atau gini, identitas dan pencitraan. Mono. Oke, luar biasa. Nah, bagaimana Bu Feni menjaga ini ke depan gitu? Kan nggak mungkin kan, misalnya apa yang sudah didapat ini, selain strateginya, ini kan mungkin saya akan terus berkarya gitu intinya Bu Feni. Tapi strategi apa sih yang sebenarnya mau dilakukan Bu Feni gitu loh? Kan kita pasti, oh iya ternyata, oh iya jangan-jangan. Nah, ini masih muter-muter Bu ini. Strategi apa Bu yang mau dilakukan Bu Feni ke depan ini? Selain untuk menunjang bagaimana visinya Bu Feni terus berkarya sampai mungkin yang Bu Feni tadi ya sampai nggak kuat lah dari jiwa dan raganya gitu. Kalau itu menjadi bagian dari jiwa, bagian dari soul kita sendiri, saya kira tidak ada kata berhenti atau berakhir. Berakhir setelah manusia itu meninggalkan dunia, ya kan? Tetapi apa yang akan menjadi penandanya? Saya mengkoleksi beberapa karya ya. Saya kira teman-teman misalnya sketsa Fajar Sidik, kumpulan karya teman-teman itu dibukukan seperti itu ya. Sehingga semua orang bisa menikmati dan belajar dari sana. Saya pikir hasil karya seni itu jangan dibobokkan, tetapi ya melalui katalog. Nah ini masalahnya, katalog banyak yang sudah yang tidak menghargai itu ya, karena dikatakan mungkin tidak penting. Yang penting kita berpameran karya laku gitu ya. Tapi mesti diingat bahwa apa yang membuktikan bahwa kita punya eksistensi yaitu lewat tulisan, ya lewat katalog ya kan, bahwa Anda berpameran benar di sana ada kegiatan seperti itu. Ini yang menjadi pesan untuk senantiasa dihargailah setiap karya itu sendiri. Nah harapan saya gini ya, kiat-kiat ke depannya itu memang ini yang bekerja motorik loh ya, motorik kita. Kalau kita berhenti, maka ini akan menjadi kaku. Makanya Bu Feni biasa bilang, kemanapun kamu pergi, bawalah buku sketsa. Sketsa apa saja, kalau tidak bisa ditangkap dengan fotografi, dengan kamera, misalnya dari HP. Sekarang mahasiswa banyak mengambil gambar dengan HP, tetapi tidak mengambil gambar langsung, yaitu dengan sketsa. Itu berbeda, karya foto dengan sketsa, ya kan, dengan tangkapan kita sendiri. Saya berjalan-jalan ke beberapa negara ya, termasuk Afrika. Di sana fotograf itu dibayar mahal, $10 misalnya. Lah kalau saya mesti membayar setiap momen yang saya abadikan, bagaimana? Akhirnya sketsa. Lah kalau saya sketsa tidak ada orang yang larang. Dan di samping saya mendapatkan dokumen gambar, tapi saya juga melatih skill saya. Saya diajarkan waktu saya sekolah dulu bahwa latihlah terus skillmu supaya tangan kita tidak menjadi kaku gitu. Jadi untuk kiat sukses salah satunya tidak berhenti berkarya adalah
terus menggerakkan tangan itu, ya kan? Kalau menunggu waktu tidak akan pernah. Coba kalian pernah, oh ya saya melukis, goresan pertama, terus berhenti, maka akan feel-nya sudah berbeda. Akhirnya tidak pernah disentuh lagi, berhenti kan? Nah, kalau seandainya memang termotivasi untuk berkarya itu, lakukan sampai selesai. Jangan ditunda-tunda, sehingga satu selesai akan muncul yang berikut. Jadi motivasi diri itu sangat penting sekali, dan sebuah kesadaran. Kalau kita tidak sadar untuk tetap eksis misalnya, ya tidak menjadi apa-apa. Tapi di sini ada tanggung jawab. Saya tidak berani bertepuk dada, saya mengaku seorang seniman kalau saya tidak punya karya. Saya tetap dikatakan seniman atau perupa atau apapun ketika saya punya karya. Karena di sana ada soul saya. Di sana apa yang saya rasakan tersampaikan. Jadi saya punya peran serta di dalam kehidupan dan bermasyarakat, ya. Dimanapun saya berada. Ide-ide saya itu berkembang sesuai di mana saya berada. Kultur, kalau kita bicara kultur itulah yang harus kita promosikan ke dunia. Saya berada di Jawa, maka kultur Jawa akan saya suarakan ke dunia, bukan hanya ke Indonesia. Karena saya bersentuhan langsung dengan kultur itu sendiri. Saya ada di Bali, saya akan berbicara tentang Bali. Saya ada di Sulawesi, saya akan berbicara tentang Sulawesi. Ada orang yang menuntut bahwa kamu bukan orang Kalimantan atau suku tertentu, kenapa kamu harus melukiskan Kalimantan? Salahkah? Ya kan? Kalau saya berada di tempat itu, wajar-wajar saja saya menggambarkan alamnya, saya menggambarkan budayanya, itu sah. Karena kita ini menyandang kebinekaan. Nah, dalam kebinekaan itu kita bebas berekspresi, tidak mengkultuskan sesuatu ya, budaya, tetapi kita ada di berbagai ranah budaya, dan itu sah. Artinya, ide itu berkembang dimanapun kita berada, karena ada tangkapan indrawi. Saya menggambarkan telinga, saya menggambarkan mulut, saya menggambarkan mata, karena indrawi inilah yang bersentuhan langsung, kemudian masuk ke dalam relung jiwa saya, dan berkontemplasi di sana, lalu saya ekspresikan dia dalam karya. Itu adalah sebuah proses insider dan outsider saya, tetapi saya bisa berbicara dimanapun, saya bisa membahasakan itu. Bahkan saya pernah ketika berada di Afrika, saya melukis banyak alam Afrika, menggambar ya, dan drawing dan lain sebagainya. Terus saya ikut berpameran. Lalu orang-orang Kanada mengatakan, why is like this? Object is in Africa. All the object is in Africa. You are not an African. Kamu bukan seorang Afrika. Loh, saya bilang, memang saya seorang Indonesia, tetapi karena saya berada di sana, indrawi saya bersentuhan dengan objek yang ada di sekeliling saya, makhluknya di sana, alamnya di sana, ya kan? Saya bisa menampilkan Indonesia ketika saya membawa karya Indonesia ke sini. Tapi ketika saya live dan saya tunjukkan, karena saya ada di alamnya. Terus saya harus melukiskan kebohongan begitu? Saya harus melukiskan sesuatu yang, ya bolehlah imajinasi, tetapi bagaimana ya saya menggambarkan Indonesia di sana misalnya yang imajinatif gitu. Oke, ada pengalaman saya karena pandangan seperti itu ya, saya menggambarkan Indonesia dengan wajah saya, dan saya mengatakan bahwa itu adalah citraan. Tapi itu bukanlah jiplakan. Itu adalah sebuah citraan Indonesia. Nah, untuk menangkal kata-kata bahwa saya bukan seorang Afrikan, ya kan? I'm not African. Jadi saya bukan bermunafik dengan sebuah karya. Saya menampilkan apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, dan itu menjadi sesuatu buat saya yang luar biasa, kepuasan saya. Saya berkarya, saya bilang tidak untuk memuaskan Anda. Berani enggak seseorang mengatakan saya berkarya tidak untuk memuaskan Anda? Karena seni itu subjektif. Sebagus apapun saya buat, menurut saya, orang akan mengatakan jerk,
ugly, ya kan, tidak bagus gitu. Terserah, itu sah. Dan saya tidak bisa memaksakan orang memaknai sebuah karya itu dan kasih apresiasi bagus, positif, tidak. Saya berkreasi sesuai apa yang saya rasakan dan saya yakin itu tersampaikan. Karena di sini walaupun bagus biasa dikatakan tidak bagus gitu. Dia tidak sangat-sangat bertanggung jawab pada kata-katanya ya. Kalau saya karya itu bagus ya saya katakan bagus. Kalau kurang saya akan katakan mungkin ya, mungkin seperti itu. Saya akan mengapresiasinya secara jujur sesuai apa yang pengetahuan saya misalnya. Tapi banyak orang yang saya temukan itu tidak dalam konteks kejujuran karena masih ada proses di situ. Jadi ketika orang berbicara di samping dia merasakan, dia berpikir yang positif atau yang negatif, saya tidak tahu. Dan apa yang saya jalani saat ini, satu, saya tetap akan terus berkarya selama kemampuan, baik secara fisik, ya saya sehat, makanya saya minta selalu didoakan supaya saya tetap bisa berkarya. Saya dengan profesi saya sebagai seorang pengajar, saya akan terus bertanggung jawab pada profesi itu untuk menularkan pengetahuan, keilmuan saya kepada peserta didik. Di samping itu saya memotivasi mereka untuk kalau bisa lebih dari saya. Saya tidak mengatakan jadi seperti saya, tidak bisa. Harus lebih daripada itu. Bahkan saya yakin mereka seperti kalian punya wawasan digital yang bagus, punya banyak sekali wawasan-wawasan yang saya harus acungkan jempol untuk tim Anda paling tidak ya. Yang saya mungkin tidak bisa lakukan itu harus saya memberi pujian dan menyemangati untuk terus berkarya, untuk jangan berhenti sampai di sini. Kadang-kadang begitu selesai jadi mahasiswa, ini menjadi apa? Oh, Bu, sibuk sekali saya. Ini barusan saja mahasiswa terangkat jadi PNS. Loh, karyamu mana? Ini ada pameran. Aduh, Bu, enggak sempat. Kesempatan itu kita yang ciptakan kok. Begitu ada ruang kita bisa berkarya, ya manfaatkan waktu itu untuk berkarya. Ini lukisan saya ada yang 2 meter, ya. 2 meter itu saya membutuhkan waktu. Saya pikir bisa continue yang 1 meter kali berapa, mungkin 2 hari saya selesaikan. Ternyata yang 2 meter karena berbagai hal saya harus menunda dan ternyata menunda itu tidak baik gitu loh. Karena tidak akan pernah selesai seperti itu. Jadi jangan menunda, kemudian giatkanlah berkesenian itu dengan merangkul sahabat-sahabatmu, teman-teman di sekeliling, harus disemangati karena semangat akan memudar tanpa termotivasi. Nah, kita lah jadi motivator untuk memotivasi teman-temanmu. Jangan ketika Albi maju menjadi sesuatu ya, terus sudahlah bodoh amat, memang dia males gitu. Jangan mengatakan orang males, tetapi bagaimana kita motivasi supaya dia menjadi rajin gitu ya. Itu adalah tanggung jawab juga. Artinya jangan untuk diri kita sendiri. Kalau kita lihat orang itu kurang, bagaimana untuk istilahnya merangkul mereka. Dan saya biasanya berjalan-jalan ke kawan-kawan saya yang seniman itu memotivasi ya sebelum pandemik. Tetapi kalau sekarang pandemik mungkin di grup itu ayo mana karyanya, next ini loh pameran dan lain sebagainya, itu penting sekali. Karena dengan mampu memotivasi orang lain, artinya kita pun berbuat, artinya kita pun termotivasi. Kalau orang tidak berusaha memotivasi orang lain, maka dia juga bagian dari yang stagnan. Buat saya seperti itu. Ada orang yang punya kepentingan untuk dirinya sendiri tanpa berpikir bahwa orang lain juga bisa maju. Dan jangan takut dikalahkan dengan kemajuan orang lain. Itu buruk sekali. Tetapi mari kita maju, kalaupun dia lebih, tidak ada masalah, kita dukung gitu loh. Buat saya ya seperti itu. Artinya justru kalau ada orang melampaui, berarti saya harus berusaha lebih untuk mencapai lebih daripada orang itu. Syukur-syukur kita sehat nih, ya kan? Saya kadang merasa bahagia lihat teman-teman kita maju. Kapan saya bisa lebih maju? Jadi ini akan menjadi penyemangat kita untuk ke depannya. Ingatlah bahwa jangan hanya bersikukuh pada profesi saja, tetapi yang lain itu menjadi bukan hal yang kedua, tetapi hal yang mendukung untuk bisa tetap bahagia. Karena dengan berkarya saya berbahagia. Seperti itu. Jadi
Ada beberapa kiat-kiat bahwa jangan bekerja untuk dirimu sendiri, tetapi ayo bersama dengan orang lain. Karena orang di samping kita inilah, ya, bukan sekedar keluarga yang akan memotivasi kita dan menghantar kita lebih baik. Contohnya ketika pameran ini digelar, ini memberi saya semangat yang luar biasa. Dan itu juga yakin akan menyemangati Anda ketika merasa ada kesuksesan. Artinya, next saya akan berbuat yang lebih baik. Benar enggak? Oke. Nah, betul ya, betul Bu, setuju sekali. Kita harus selain guyup tadi, kita juga saling ayolah support gitu, support satu sama lain lah, kurang lebih seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya Bu yang menjadi harapan? Ini mungkin kita udah mungkin dari Mbak Anissa untuk timekeepernya gitu. Ini tinggal harapan juga bagaimana saya ingin tahu sebenarnya Bu Feni. Harapannya apa sih? Ya dengan adanya dan pameran ini gitu. Apa harapannya Bu? Ke depan lah minimal. Gitu. Mungkin Eh, buat saya ke depannya ini ada penerus, ya, penerus. Kita bicara waktu, waktu membatasi. Pernahkah Anda berpikir bahwa ada masa pandemi, ada virus yang begitu berbahaya yang namanya COVID, tidak melihat usia muda, tua, atau apapun, sudahlah yang sudah sepuh. Tetapi kalau yang masih muda, pemuda-pemuda penerus ke depan ini, ada something ya, yang pemusnah, ya, virus pemusnah manusia. Kemudian di sini mungkin juga menghalangi manusia itu berkreasi, menghalangi sebuah komunikasi. Ya, kita jangan tunggu masa-masa seperti ini. Atau mungkin kita harus melawannya dengan cara yang berbeda. Harus mencari apa solusi untuk saya tetap bisa eksis, saya tetap bisa berkarya. Kemudian jangan puas untuk sesuatu hal. Misalnya, saya sudah bisa menyelenggarakan ini dan itu sukses. Saya tidak puas. Kalau karya saya itu dari tahun sekian sampai perjalanannya tahun 2021, karya terbaru ini akan menyusul 3 lagi. Saya tidak pernah membatasi kesempatan bisa berkarya berapa. Justru saya berharap selalu ada kesempatan saya bisa pameran. Di bulan September saya akan pameran dengan perempuan, ya, para perempuan Indonesia yang luar biasa latar belakangnya, baik latar belakang pendidikan dan kreativitasnya. Mungkin mereka berasal dari UMKM yang mengembangkan UMKM, tetapi perempuan-perempuan yang punya eksistensi luar biasa di dalam masyarakat. Ini saling sesuatu yang kita menghargai momen, mencari. Jadi kalau misalnya ada suatu kegiatan, saya ada di sana, saya ada di mana-mana. Kesempatan itu tidak pernah saya lewatkan. Ini yang saya bisa bagikan, bahwa jangan kita menunggu kesempatan, ya, bukan sekedar menunggu kesempatan, tapi juga nyambut gawe, menyambut kesempatan-kesempatan itu dengan keluar, membuka diri, ya, ke dunia luar, mencari. Ada teman saya bagaimana bisa berpameran internasional, dia mencari, ya kan. Kalau Anda mau sekolah, Anda cari beasiswa. Kalau tunggu beasiswa mencari Anda, terima kasih. Yo, artinya kita harus proaktif mencari, menggali, bertemu dengan orang-orang, ya kan, meluaskan jejaring-jejaring kita supaya kita ada di sana. Nah, ketika saya dapat informasi, mungkin saya bagi ke mahasiswa, ayo, mau pameran tidak? Ayo, ada lomba-lomba yang mungkin rewardnya bagus, ya, jutaan rupiah, puluhan juta. Ayo, ikut di sana supaya Anda punya hasil. Jadi bukan hasil Anda berkarya saja, dan karya itu dihargai, ya, lewat hadiah-hadiah lomba dan lain sebagainya. Nah, itu kita jangan keep sendiri, tapi kita bagikan kepada orang lain. Seperti itu. Nah, saya sendiri artinya harapannya kalian akan menjadi penerus. Siapapun yang menyaksikan ini, itu akan termotivasi bahwa kalau saya jelang usia 50 bisa, kenapa Anda tidak? Ya kan? Apalagi Anda masih muda. Wahai pemuda bangsa, apa hasilmu?
Apa prestasimu? Tunjukkan. Kita baru menghadapi momentum hari ini, Harkitnas ya, mau ngomong kebangkitan dari penjajah. Apa? Kita sementara terjajah oleh keegoisan kita, oleh ketidakmampuan kita, oleh kemalasan kita. Kita dijajah oleh diri sendiri, ya kan? Padahal soulmu itu sangat ingin meledak-ledak keluar. Kenapa ditahan? Kenapa kita memenjarakan di dalam tubuh ini gitu loh? Ayo, kreativitas itu kita lepaskan dan bebaskan dia dari kungkungan. Lalu berkaryalah, ya kan? Saya akan terus memotivasi siapapun, dan saya tidak sekedar ngomong doang, tetapi saya membuktikan bahwa ini loh, kalau saya mau memotivasi orang lain, saya harus punya sesuatu contoh. Maka Anda pun harus menjadi contoh buat orang lain gitu. Kalau kecerdasan Anda dimanfaatkan dengan baik, itu menjadi contoh buat orang lain, contoh dalam keluarga. Woi, sukses studi. Lalu Anda sukses dalam mendapatkan pekerjaan yang bagus. Ini semua menjadi contoh dan panutan. Kalau tidak ada lah, kamu ngomong aja, buktinya mana, kan begitu. Nah, inilah bukti-bukti yang harus kita tunjukkan untuk kita bisa memberi pembelajaran, di mana kita belajar dan memberi pembelajaran. Jadi saya kira inilah yang bisa saya bagikan, dan saya berharap bahwa kalian akan lebih dari kami. Kalaupun ada yang bisa diteladani, ya diteladani. Mungkin ambillah hal baik, karena saya juga tidak luput dari kekurangan. Saya juga punya keterbatasan. Salah kalau Anda merasa hebat, ya kan? Karena di luar sana banyak orang hebat. Cuman kadang-kadang mereka tidak mampu memanfaatkan kehebatan itu untuk membangun bangsa gitu loh. Membangun diri sendiri tidak bisa, gimana membangun bangsa, ya kan? Jadi menjadi tantangan untuk Anda menunjukkan who you are gitu, bukan saya ini siapa gitu kan, tetapi itulah menunjukkan sebuah eksistensi produktif, positif, dan bertanggung jawab, kayaknya gitu. Oke, luar biasa. Jangan puas, jangan hanya berpikir diri sendiri, tapi juga menunjukkan eksistensi juga untuk melibatkan orang lain dan bertanggung jawab. Luar biasa. Terakhir, Bu, sebagai penutup di hari yang luar biasa ini, saya ingin bertanya simpel saja dan menjadi penutup mungkin. Sebenarnya saya ingin mendengar final statement for the solo exhibition. Itu aja, Bu. Apa yang menjadi statement akhir, statement untuk pameran tunggal ini sebagai penutup? Saya suka beberapa bahasa ya. Saya bisa bahasa Belanda. Kalau ide-ide penciptaan saya itu adalah sebuah kawinan budaya ya. Mungkin antara barat dan timur, karena memang saya nuansa rasa saya ini full colorful, orang bilang ya, colorful. Karena memang alam ini bukan satu warna, tapi beragam warna. Bahkan dari ya warna alam ya, kayak pelangi gitulah, pelangi sehabis hujan. Hujan itu jatuh ke bumi itu memberi kesegaran, supaya kita mungkin pollution juga akan berakhir di sana. Lalu muncullah pelangi dengan beragam warna. Artinya kalau kita punya berbagai permasalahan hidup, kesumpekan, maka berkarya seni itu sendiri, mencipta karya, apa 2 dimensi, 3 dimensi, pertunjukan, itu mencipta banyak warna yang mewarnai kehidupan ini, yang bisa dinikmati oleh manusia lainnya, bukan sekedar diri kita sendiri. Love to express the beauty, harmony and spirit of the world in my painting. Jadi maknailah keindahan itu sebagai sebuah harmony dan spirit ke dunia ini. All the world, Indonesia, all around the world. That is my painting. Itulah karya lukis saya yang menyuarakan diri kita dan
seluruh keindahan, harmony dalam alam ini through painting, seperti itu. Saya berbicara tanpa teks, saya berbicara jujur dari hati saya. Saya tidak menyiapkan kata-kata apapun, tetapi semuanya didasari oleh rasa. Karena saya ingin dari apa yang dari penyelenggaraan ini ada sebuah nilai penghargaan. Saya merasa dihargai dan Anda pun merasa mendapatkan penghargaan karena ada kepuasan. Walaupun pasti ada kekurangan dan keterbatasan, ya, tapi yakinlah di sini akan menjadi sesuatu yang dahsyat ke depannya untuk siapapun. Dan ini adalah citraanmu dan citraanku. Dan saya berterima kasih untuk penyelenggara. Saya memberi aplaus. Anda sudah bekerja secara luar biasa. Dan express this all to the world. Ekspresikan ini kepada semua. Oke? Dan baik Bu Fenin. that is my Terima art, kasih. my process ya. Oke. Luar biasa Bu, apa yang diuraikan Bu Feni. Jika kita menarik kesimpulan dari awal sampai terakhir, mulai dari kultur dan lain sebagainya, ada banyak sekali hal makro yang bisa kita dapat. Mulai dari yang detail hingga hal-hal yang bersifat universal. Saat ini sampai ke penghujung acara, dan mungkin ada tarik benang merah lah, bagaimana kita jangan berpuas diri dari apa yang kita capai saat ini. Libatkanlah orang lain untuk melakukan secara bersama-sama. Dan yang terakhir tentu, memahami keindahan sebagai spirit, dan ya sudah, jangan berhenti. Ayo nyambut gawe. Saya kembalikan ke Mbak Anissa. Monggo Mbak Anissa. Terima kasih Bu Feni. Sebentar, saya bisa sedikit Mbak Anissa menambahkan sedikit saja. Saya kepada penyelenggara, saya berterima kasih, apresiasi teman-teman dosen, dukungan lembaga, dukungan dari jurusan seni dan desain. Semua ini tidak akan terlaksana semaksimalnya tanpa dukungan semua itu. Dan dari mana saya merasa dibesarkan, saya merasa disupport oleh lembaga ini, oleh sahabat-sahabat saya yang sudah memotivasi, yang begitu berjalan bergandengan. Kemudian kami punya tanggung jawab untuk mahasiswa-mahasiswa kami yang seperti sekarang ini mencapai hasil yang saya bisa banggakan seperti itu. Jadi terima kasih untuk semuanya, teman-teman seniman, Pak Henkus, yang sebagai budayawan yang sudah beri support ya buat kita semua, teman-teman seniman, komunitas yang ada di luar sana, yang ikut menyaksikan, kalian sahabat terbaik saya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Bu Feni karena telah meluangkan waktunya buat mengisi acara kami. Saya sampaikan juga terima kasih buat Albi Aruna selaku moderator pada sore hari ini dan teman-teman yang sudah hadir dari awal acara hingga di penghujung acara pada sore hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Anissa Sakina selaku MC Sarasehan pada hari kedua pameran The Harmony Trail mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk mengikuti Sarasehan di hari ketiga besok. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anissa. Terima kasih Bu. Mbak Anissa, ketua tim, Mas Akbar. Akbar, terima kasih. Siap Bu, sehat-sehat semua.